Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Film Legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara, kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kemelut Blambangan bagian 88. Muryani saling pandang dengan suaminya yang mengangguk kecil, dan Muryani segera menggapai ke arah Niken Arum. Gadis cilik itu memang sejak tadi menunda pekerjaannya menyapu dan memandang kepada mereka, maka ketika Muryani memanggil, ia melepaskan sapunya dan lari menghampiri mereka yang berada di jalan. "Bibi memanggil saya," tanyanya setelah ia berdiri di depan mereka. "Bakayo Niken Arum, mari ikut dengan kami," kata Joko Galing mendahului ibunya. "Ikut? Kemana?" Niken Arum bertanya heran, juga dari kerutan alisnya menunjukkan bahwa ia merasa khawatir. "Kami hendak berjalan-jalan menikmati keindahan alam di sekitar pegunungan." "Mari ikut dengan kami, Bakayo Niken." Gadis cilik itu tersenyum dan menghela napas lega. "Ai, kukira tadi bibi bertiga hendak pulang ke Pasuruan." Muryani tersenyum. "Tidak, Niken. Kami belum pulang. Kalau engkau menerima ajakan Joko, pamitlah kepada orang tuamu, kami tunggu di sini." "Tentu saja mau, Bibi. Saya akan bilang kepada ayah dan ibu dulu." Gadis cilik itu lalu berlari-lari memasuki rumah orang tuanya. Tak lama kemudian ia keluar lagi sudah berganti pakaian ringkas bersama ayahnya. Adimas Parmadi dan Muryani, Andika berdua mengajak Niken Arum bertamasya menikmati keindahan alam pegunungan, kata Kisanuri sambil tersenyum ketika berhadapan dengan suami istri itu. "Benar, Kakang Sanuri. Aku ingin menikmati matahari pagi yang dulu amat kukagumi," mengajak Joko Galing dan tadi, melihat Niken Arum, Joko ingin mengajaknya. "Boleh, kan?" "Tentu saja boleh. Akan tetapi, apakah Andika bertiga tidak singgah dulu minum wedang, minuman?" Ibunya Niken sedang sibuk di dapur. "Terima kasih, Kakang Sanuri. Kami sudah minum tadi dan aku tidak ingin kesiangan menyaksikan matahari pagi," kata Muryani. Mereka lalu pergi berempat, meninggalkan Kisanuri yang mengikuti mereka dengan pandang matanya. Setelah mereka menghilang di tikungan, Kisanuri lalu keluar dari pekarangan rumahnya untuk melihat-lihat keadaan. Dia merasa heran sekali, karena melihat betapa sedikitnya murid Bromo Dadali yang keluar dari perkampungan untuk bekerja di ladang atau pergi mencari ikan. Sebagian besar dari mereka sibuk bekerja di pekarangan masing-masing, ada yang mencangkul kebun belakang rumah, ada yang membersihkan pekarangan depan, ada pula yang membetulkan atap yang bocor atau dinding retak. Dia merasa heran sekali dan dia berkeliling dalam perkampungan Bromo Dadali. Dia semakin heran melihat banyak wajah tampak tegang dan seolah mengalihkan pandangan, tidak mau bertemu pandang langsung dengan dia. Ada apakah ini? Tentu saja dia menjadi curiga dan dengan sendirinya dia teringat kepada Kiswoyo. Maka, dia segera pergi ke rumah adik seperguruan yang menjadi wakilnya dalam menggantikan guru mereka mengurus perguruan Bromo Dadali. Rumah Ki Kiswoyo masih sunyi dan pintu depan tertutup. Kisanuri teringat bahwa istri Kiswoyo dan anak mereka, Sangkolo, kemarin dulu meninggalkan perkampungan mereka, katanya hendak menengok orang tua istri Kiswoyo di dusunnya. Berarti Ki Kiswoyo sekarang berada di rumah seorang diri karena keluarga itu tidak mempunyai pembantu seperti juga semua keluarga di perguruan itu. Bahkan guru mereka sendiri juga tidak mempunyai pembantu bayaran, yang melayani kakek itu adalah para murid secara bergilir. Kisanuri menghampiri daun pintu dan mengetuknya beberapa kali. Akan tetapi tidak ada jawaban. Dia lalu memanggil dengan suara nyaring. Tidak ada jawaban juga. Beberapa kali dia menggedor pintu dan berteriak memanggil. Setelah merasa yakin bahwa tidak ada jawaban, dia merasa tidak enak. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan adik seperguruannya itu. Maka daun pintu depan itu didorong naik. Ternyata tidak dipalang dari dalam, hanya dikaitkan di luar sehingga mudah terbuka. Dalam rumah masih gelap, agaknya memang tidak dipasang lampu penerangan dan pagi itu memang cuaca masih gelap. Kembali Kisanuri memanggil. "Adik Kiswoyo. Adik Kiswoyo, keluarlah. Aku Sanuri." Tetap tidak ada jawaban. Melihat ada sebuah lampu di atas meja dalam ruangan itu, Kisanuri lalu menyalakannya sehingga keadaan dalam rumah itu cukup terang.
Dia lalu memeriksa semua ruangan dalam rumah itu dan mendapat kenyataan bahwa rumah itu memang kosong. Kiswoyo tidak berada di rumah. Kemana perginya sepagi itu? Tadi dia sudah keliling dalam perkampungan dan tidak tampak adanya Kiswoyo. Mendadak hatinya merasa tidak enak dan kecurigaannya timbul. Teringat sesuatu. Ada firasat yang tidak enak menekan perasaannya. Dia memadamkan lampu lalu keluar dan cepat pergi menghadap Ki Ageng Beranjang. Kakek itu seperti biasa, sudah terbangun pagi-pagi sekali tadi, sudah bersamadi dan kini sedang minum wedang hangat. Sanuri, ada keperluan apakah yang membawamu pagi-pagi begini menghadap? Agaknya ada sesuatu yang merisaukan hatimu. Kasinggihan, sesungguhnya, Bapak Guru. Ada hal pelik yang harus saya laporkan kepada Paduka. Bicaralah. Sanuri lalu menceritakan tentang sikap Ki Kiswoyo yang tampaknya menyetujui bujukan para utusan Belambangan untuk bekerja sama menghadapi Mataram. Lalu dia menceritakan tentang peristiwa perkelahian antara Sangkolo dan Joko Galing. Setelah itu, dia menceritakan keadaan pagi ini. Saya sudah menaruh curiga kepada adik Kiswoyo, Bapak. Kemarin dulu istri dan anaknya meninggalkan perkampungan. Kemudian pagi ini, saya melihat banyak murid yang tidak bekerja di luar perkampungan, seolah-olah mereka itu berkumpul di perkampungan menanti sesuatu yang akan terjadi. Ketika saya pergi ke rumah Kiswoyo, ternyata rumahnya kosong. Dia telah pergi meninggalkan rumah dan perkampungan. Ki Ageng Beranjang menghela napas panjang beberapa kali dan menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh tidak kukira si Kiswoyo tetap saja belum menyadari kesesatannya. Sejak kecil dia menjadi muridku dan banyak sudah kuberi pendidikan budi pekerti yang baik. Beberapa kali aku sudah mengampuni kesalahannya dan memperingatkan agar dia benar-benar bertaubat. Semua ini adalah karena pengaruh buruk dari istrinya, bahkan anaknya juga menjadi anak murid Bromo Dadali. Ini merupakan bukti lagi bahwa kebaikan tidak mungkin dapat dipelajari. Kebaikan hanya datang melalui keadaran, penyerahan diri kepada Gusti Allah yang memberi bimbingan dan membersihkan segala kekotoran yang melekat. Sanuri, mungkin sekali kekhawatiranmu benar. Akan terjadi sesuatu yang buruk pada Bromo Dadali. Beruntung bahwa Muryani dan suaminya yang sakti mandraguna berada di sini sehingga merupakan bantuan yang dapat diandalkan untuk menanggulangi gangguan ini. Akan tetapi justru hari ini, pagi tadi, Adimas Parmadi dan Adi Muryani, bersama putra mereka dan anak saya Niken Arum pergi bertamasya untuk menikmati keindahan alam di sekitar pegunungan ini. Mungkin sehari ini mereka tidak berada di sini dan baru pulang sore nanti, Bapak. Ki Ageng Beranjang bangkit berdiri. Wah, kalau begitu bisa gawat keadaannya. Aku harus turun tangan sendiri. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Kita harus siap sedia menghadapi mereka dan kalau mereka melakukan kekerasan hendak memaksa kita menuruti kehendak mereka, kita lawan mati-matian. Sanuri, sekarang keluarlah dan siapkan semua murid. Kata kakek itu bersemangat. Biarpun sudah tua, mendengar Bromo Dadali terancam bahaya, dia menjadi bersemangat untuk membela perguruannya. Setelah Sanuri keluar, Ki Ageng Beranjang bertukar pakaian, menanggalkan jubah longgar yang biasa dia pakai bersamadi dan mengenakan pakaian ringkas lalu mengambil Kiai Jamus, yaitu tombak pusakanya yang ampuh. Sanuri sendiri lalu mengumpulkan para murid Bromo Dadali. Karena pada pagi hari itu, sebagian besar murid bekerja dalam perkampungan, maka mudah memanggil mereka untuk berkumpul di halaman depan rumah induk Bromo Dadali yang ditempati Ki Ageng Beranjang. Jumlah murid ada 55 orang dan ketika mereka berkumpul, ternyata yang hadir ada 49 orang. 6 orang murid berada di luar, tahu bahwa di antara para murid itu, sekitar 30 orang telah dipengaruhi Kiswoyo dan condong menyetujui kerja sama dengan Belambangan demi mendapatkan kemakmuran sebagai imbalannya. Setelah 49 orang murid itu berkumpul, Sanuri yang berdiri di atas pendopo berkata dengan lantang. Kalian semua telah mengetahui bahwa kita mendapat ancaman dari para utusan Belambangan yang hendak memaksa kita bekerja sama dengan Belambangan untuk menentang Mataram. Kalian semua tahu pula bahwa kita tidak pernah campur tangan dengan perang antara Mataram dan daerah Fairah yang menentangnya, akan tetapi berkali-kali Bapak Guru menekankan bahwa kita harus setia kepada Mataram. Karena itu, kita tetap menolak ajakan Belambangan untuk menentang Mataram. Para utusan mengancam bahwa sebulan setelah kunjungan mereka dahulu, mereka akan datang lagi dan kalau kita tetap menolak, mereka menganggap kita musuh. Waktu sebulan itu tinggal 5 hari lagi mereka akan muncul, sesuai dengan ancaman mereka.
Akan tetapi